Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Creative Channel. Oke guys, balik lagi di sentra Rumah Jamur Insan Serbelawang, channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Balik lagi kita ngobrol-ngobrol santai masalah budidaya jamur tiram. Yang belum subscribe atau baru kesasar ke channel ini, jangan lupa di subscribe, nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan uploadan terbaru dari Creative Channel. Nah guys, jadi pada video kali ini saya mau membahas masalah faktor-faktor penunjang kesuksesan budidaya jamur tiram ya guys. Jadi banyak persepsi, banyak pandangan yang menilai bahwa apa bisa sukses hanya dengan budidaya jamur tiram. Nah, katanya gitu ya guys ya. Apa bisa sukses hanya dengan jualan jamur, kemudian apa bisa sukses hanya dengan jual backlog. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang mau coba Insan berikan penjelasan buat teman-teman. Mungkin orang yang berpandangan atau yang berpendapat seperti itu, mereka belum menjumpai petani jamur yang punya Fortuner, mungkin punya Pajero yang rumahnya tingkat, kemudian yang punya mobil cool diesel mungkin sampai An2. Nah, jadi mereka mungkin belum jumpa yang seperti itu. Jadi mereka berpendapat seperti itu ya guys ya. Bahwasanya apa bisa sukses hanya dengan berjualan jamur, kemudian menjual backlog. Nah, seperti itu guys. Jadi sekaligus buat motivasi juga buat teman-teman yang pemula, bahwasanya kalau memang kita serius dalam suatu usaha, nggak usaha ini aja guys, usaha-usaha yang lain juga, kalau misalnya kita serius, kita menjiwai, kita fokus untuk mengembangkan usaha tersebut, ya mudah-mudahan hasilnya ya nggak mengecewakan lah ya guys. Jadi hasilnya itu pasti akan kelihatan, walaupun dalam jangka waktu 2 atau 3 tahun atau bahkan 5 tahun. Yang penting intinya fokus lah ya guys ya, fokus. Nah, jadi untuk khusus budidaya jamur tiram, pada video kali ini saya mau memberikan beberapa faktor penunjang kesuksesan. Jadi kalau kalian mau sukses, ya Insan nggak bilang kalau Insan ini udah sukses ya guys, tapi ya alhamdulillah lah untuk segala keperluan rumah tangga, kemudian dari mulai masih sendiri dulu sampai sekarang, ya alhamdulillah udah tercukupi dari jamur sampai bisa menabung untuk rumah, kemudian untuk aset tanah. Nah, seperti itu ya guys. Jadi ya alhamdulillah udah cukup. Jadi Insan mau membagikan apa yang udah Insan rasakan ataupun apa tips yang udah Insan jalani selama ini buat teman-teman. Semoga teman-teman mungkin bisa lebih sukses dari Insan. Yang penting kan kuncinya faktor-faktor ini ataupun titik-titik ini harus kalian benar-benar tekankan ya guys ya. Nah, yang pertama faktor penunjang kesuksesan dalam usaha budidaya jamur tiram. Kalau yang pertama ini mungkin nggak hanya untuk budidaya jamur tiram ya guys, tapi untuk semua jenis usaha. Yang pertama itu adalah kuncinya namanya kita produksi ya guys ya. Kita produksi, kita mengolah sesuatu, kita memproduksi sesuatu, pasti kita harus mempunyai pemasaran. Nah, jadi poin pertama yang Insan garis bawahi itu untuk teman-teman semua, itu kuncinya ada di pemasaran guys. Nah, kenapa ada di pemasaran? Karena sebanyak apapun jamur kita, sebagus apapun kualitas backlog kita, sebanyak apapun produksi jamur kita, kalau pemasarannya itu nggak ada, itu sama dengan nol ya guys ya, nggak akan ada hasilnya. Nah, terlebih kalau pemasarannya pun banyak tapi di bawah harga jual kita ataupun di bawah harga modal kita, sama aja itu nol juga. Nah, jadi kuncinya yang pertama adalah yaitu bangun pasar dulu. Karena dengan membangun pasar itu, maka semua bahan produksi kita, semua bahan olahan kita itu bisa tersalurkan ke konsumen guys. Nah, itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, kalau pasar kita sudah terbangun, kemudian yang kita butuhkan adalah modal ya guys ya. Nggak hanya sedikit guys, tapi semua usaha pasti tidak akan lepas dari namanya modal guys. Mau kalian itu petani jamurnya, kalian produsen backlognya, terutama kalau semakin tinggi penghasilan kalian, semakin tinggi ataupun semakin banyak tenaga kerja kalian, maka semakin tinggi juga modal yang kalian butuhkan. Jadi modal ini ibaratnya nggak harus usaha budidaya jamur aja, semua usaha juga butuh modal. Dan modal ini nggak bisa kita katakan hanya 1-2 juta ya guys ya. Jadi untuk pengembangan usaha itu memang butuh modal yang lumayan besar. Jadi kalau kalian memiliki saudara, kerabat, teman, ataupun siapalah yang bisa diajak kerjasama, kemudian yang bisa, ataupun kalau mereka terlalu sibuk nggak bisa kerjasama, ya yang bisa memberikan modal, pinjaman modal, sehingga usaha kalian itu bisa berkembang, bisa berjalan.
Sudah otomatis kalau udah punya modal besar, kalian harus punya matematika ataupun kalkulasi yang benar. Nah, itu adalah tips yang ketiga, guys. Nah, jadi tips yang ketiga adalah kalkulasi, hitung-hitungan, matematika, dan perhitungan yang tepat untuk memutarkan modal kalian. Sehingga kalau modal banyak pun kalau matematikanya ataupun perhitungannya nggak tepat, itu bisa ludes ya, guys ya. Itu bisa ludes, sumpah. Jadi kalau misalkan kalian udah punya modal besar, kalian harus belajar kalkulasinya. Kalian harus belajar perhitungannya yang tepat supaya modal kalian bisa kembali dan untung bisa kalian raih. Nah, itu dia yang ketiga, guys. Kemudian yang keempat adalah relasi dan jaringan. Kenapa relasi dan jaringan itu Insan letakkan keempat? Itu biasanya posisi pengembangan ya, guys ya, seperti Insan. Di titik ini Insan sudah harus melebarkan relasi dengan cara ya mencari mitra yang mau memproduksi ataupun mau budidaya jamur tiram, kita menjual backlog. Nah, jadi kalau misalkan poin yang pertama tadi itu sudah terjalankan sampai poin ketiga, kemudian yang keempat adalah relasi. Mau itu relasi bisnis, mau relasi permodalan. Nah, jadi itu Insan yang di titik ini yang sedang Insan jalankan ya, guys ya, yaitu relasi rekan bisnis, partner bisnis. Jadi untuk mengembangkan usaha itu harus memiliki ataupun harus menjalankan keempat poin ini, guys, kalau menurut Insan. Jadi 4 poin ini yang udah Insan jalankan sampai sekarang sehingga Insan bisa berada di titik ini. Ya, Insan belum puas sih, guys, untuk di titik ini. Karena memang Insan masih terkendala yaitu yang nomor 2, guys. Insan masih terkendala modal karena luas tempat Insan itu masih sedikit ya, guys ya, hanya setengah rantai. Jadi kalau untuk setengah rantai itu hanya tempat produksi di situ, tempat inkubasi di situ, tempat penumbuhan di situ. Nah, itu juga masih sangat sempit, masih sangat terbatas. Nah, jadi di sini Insan sedang membangun relasi untuk mencari permodalan supaya mengembangkan usaha ini bisa lebih besar lagi. Nah, jadi situ, guys. Nah, poin ke relasi ini adalah poin terakhir kalau usaha kalian memang udah benar-benar berjalan. Nah, jadi kalian harus mencari relasi bisnis. Nah, kita rangkum dari yang pertama yaitu pemasaran ya, guys ya. Jadi pemasaran buat teman-teman pemula, bangun dulu pasarnya, cari dulu pasarnya. Setelah dapat pasar, kemudian baru kalian mengumpulkan modal, cari beberapa modal dulu seadanya, secukupnya. Yang penting pasar kalian tadi itu udah terbentuk ya, guys ya. Kemudian yang ketiga tadi adalah matematika, perhitungan yang tepat. Untuk menjalankan bisnis harus dibutuhkan perhitungan dan kali-kali yang tepat, yang bagus. Kemudian yang keempat adalah relasi ataupun jaringan. Jadi mungkin itu aja, guys, video yang dapat Insan bagikan pada kesempatan kali ini ya, guys. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi buat teman-teman di garis bawahi, mudah-mudahan teman-teman bisa lebih sukses, terutama yang rajin nonton, rajin like, rajin mau share video Insan. Mudah-mudahan bisa lebih sukses dan lebih maju ya, guys ya, usahanya. Kita jumpa di video yang berikutnya. Kalau ada yang salah Insan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.